Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja di sini saya akan lanjut menjelaskan yaitu materi kedua. Nah, di sini fase definisi, tujuan untuk memahami dengan baik masalah-masalah yang akan dihadapi oleh user dalam memperkirakan biaya, waktu, dan penyelesaian suatu proyek. Setelah itu, tiga aktivitas utama pada fase definisi. Yang pertama yaitu satu, memahami dan menganalisa masalah-masalah dari kebutuhan user. Dalam kurung requirement analisis dalam membuat proyek TI. Yang kedua, keputusan apakah proyek yang dilaksanakan atau tidak. Jika proyek siap dilaksanakan, maka seorang manajer proyek harus menganalisa risiko yang mungkin terjadi yang dapat menggagalkan proyek tersebut. Yang ketiga, pembuatan proposal berupa perkiraan dalam hal rancangan, biaya, serta waktu penyelesaian suatu proyek. Dokumen kebutuhan. Dokumen kebutuhan dalam kurung requirement dokumen adalah dokumen formal yang digunakan untuk mendetailkan kebutuhan atau persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh suatu sistem, aplikasi, atau proyek. Dokumen ini umumnya mencakup kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, batasan sistem, serta kriteria validasi dan verifikasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengembangan proyek memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang diharapkan dari sistem atau aplikasi yang akan dikembangkan. Dokumen kebutuhan biasanya meliputi yang pertama itu satu, pendahuluan, berisi latar belakang, tujuan, dan lingkup proyek. Yang kedua, deskripsi umum, menjelaskan perspektif produk, fungsi utama produk, setelah itu karakteristik pengguna, serta batasan-batasan proyek. Yang ketiga, kebutuhan spesifik, mendetailkan setiap kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem atau aplikasi. Itu satu, kebutuhan fungsional, menggambarkan fitur dan fungsi yang harus ada di dalam sistem atau aplikasi. Dua, kebutuhan non-fungsional, menggambarkan kriteria seperti performa, keamanan, reliabilitas, dan sebagainya. Nah, lanjut tadi, yaitu yang keempat, glosarium, kamus istilah atau kata-kata khusus yang digunakan dalam dokumen. Yang kelima, lampiran, bisa berupa diagram, mock-up, atau informasi tambahan lainnya yang relevan dengan dokumen kebutuhan. Nah, lanjut. Dokumen kebutuhan RD menyatakan masalah-masalah yang dihadapi user dan solusi umum yang dibutuhkan. Bahasanya berorientasi pada bahasa yang digunakan oleh user sehari-hari dan jauh dari bahasa komputer. Kadangkala dokumen RD digunakan sebagai permohonan untuk sebuah proposal ketika user menawarkan proyeknya kepada kontraktor luar. Nah, lanjut langkah-langkah pembuatan dokumen kebutuhan. Sebelum pembuatan dokumen kebutuhan lengkap RD, ada beberapa langkah penting yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa RD yang dibuat nantinya akan akurat, lengkap, dan sesuai dengan kebutuhan proyek. Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama itu, satu, pemahaman proyek. Memahami tujuan, lingkup, dan sasaran dari proyek. Ini dapat dilakukan dengan membahasnya bersama pemangku kepentingan utama. Yang kedua, identifikasi pemangku kepentingan. Mengetahui siapa saja yang terlibat dalam proyek dan apa peran mereka. Pemangku kepentingan bisa berupa klien, pengguna, tim pengembangan, dan lain-lain. Yang ketiga, wawancara dan diskusi dengan pemangku kepentingan. Melakukan pertemuan atau wawancara dengan pemangku kepentingan untuk mengumpulkan kebutuhan awal dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang diharapkan dari sistem atau aplikasi. Yang keempat, analisis pasar. Jika proyek berkaitan dengan proyek produk komersial, analisis pasar bisa membantu untuk memahami tren, persaingan, dan kebutuhan pelanggan. Kelima, studi kelayakan. Menilai apakah proyek layak untuk dikerjakan dari segi teknis, finansial, dan operasional. Lanjut, yang keenam, identifikasi kebutuhan awal. Mengumpulkan daftar kebutuhan awal yang mungkin akan masuk ke dalam RD nantinya. Daftar ini bisa berupa fitur-fitur yang diinginkan, batasan teknis, dan lain-lain. Yang ketujuh, penyusunan kerangka kerja RD.
membuat outline atau kerangka dasar dari RD yang akan dibuat. Ini akan memudahkan dalam proses penulisan RD nantinya. Yang kedelapan, evaluasi teknologi yang diperlukan. Menilai teknologi apa saja yang mungkin diperlukan untuk memahami kebutuhan proyek. Kesembilan, pembuatan prototipe awal. Jika memungkinkan, membuat prototipe sederhana dari sistem atau aplikasi untuk mendapatkan feedback awal dari pemangku kepentingan. Yang ke-10, penyusunan jadwal dan rencana kerja. Menentukan jadwal dan rencana kerja untuk proses pembuatan RD agar prosesnya berjalan lancar dan sesuai jadwal. Dengan mempersiapkan langkah-langkah di atas dengan baik, proses pembuatan RD akan lebih sistematis, terstruktur, dan menghasilkan dokumen yang akurat dan sesuai kebutuhan. Nah, lanjut contoh pembuatan sistem informasi perpustakaan universitas. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan sebelum pembuatan dokumen kebutuhan RD untuk proyek ini. Yang pertama itu pemahaman proyek, yaitu memahami tujuan dari sistem informasi perpustakaan. Apakah hanya untuk peminjaman dan pengembalian buku atau juga untuk reservasi ruang baca, pemesanan buku, dan fitur lainnya. Yang kedua, identifikasi pemangku kepentingan. Dalam kasus ini, pemangku kepentingan bisa berupa pustakawan, mahasiswa, dosen, staf IT, dan pengelola perpustakaan. Yang ketiga, wawancara dan diskusi pemangku kepentingan. Melakukan pertemuan dengan pustakawan untuk mengetahui proses kerja saat ini dan fitur apa saja yang diinginkan dalam sistem baru. Yang keempat, analisis pasar. Meskipun ini bukan produk komersial, membandingkan dengan sistem informasi perpustakaan universitas lain dapat memberikan ide fitur apa yang bisa ditambahkan. Yang kelima, studi kelayakan. Menilai apakah sistem informasi yang diinginkan bisa dibangun dengan sumber daya yang ada dalam misalnya anggaran, tenaga kerja, waktu. Nah, yang keenam, identifikasi kebutuhan awal. Daftar fitur seperti peminjaman buku, pengembalian buku, pemesanan ruang baca, notifikasi batas waktu pengembalian, dan lain-lain. Penyusunan kerangka kerja. Outline dari fitur-fitur yang akan dimasukkan, struktur database yang diperlukan, dan teknologi yang akan digunakan. Yang ke-8, evaluasi teknologi yang diperlukan. Apakah sistem berbasis web atau aplikasi desktop? Apa database yang cocok untuk menyimpan dan buku dan anggota? Yang ke-9, pembuatan prototipe awal. Membuat tampilan awal dari antarmuka sistem untuk mendapatkan feedback dari pemangku kepentingan. Yang ke-10, penyusunan jadwal dan rencana kerja. Menentukan jadwal pengembangan, pengujian, pelatihan pengguna, dan peluncuran sistem. Yang ke-11, setelah semua langkah di atas dilakukan baik, barulah tim pengembangan dapat memulai proses pembuatan RD yang detail dan komprehensif untuk sistem informasi perpustakaan universitas. Keputusan melaksanakan atau tidak melaksanakan proyek. Satu, setelah kebutuhan-kebutuhan ditetapkan, langkah berikutnya adalah memutuskan apakah proyek bernilai untuk dikerjakan atau tidak. Yang kedua, untuk membantu membuat keputusan itu, suatu studi kekayaan dilakukan untuk menjawab pertanyaan, dapatkah sistem ini dibangun secara teknik? Nah, yang ketiga, sayangnya, tidak semua mungkin secara teknis, sehingga pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab diubah menjadi dengan biaya berapa sistem dapat dibangun dan apa keuntungannya. Oke, baik, mungkin itu saja saya bisa jelaskan pada video ini. Bila ada kesalahan kata pada video saya memohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.